Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaiannya maupun penerimaannya. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, khususnya karena dia dalam keadaan sakit. Berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, bila mereka bisa percaya. Yang sudah percaya, bila mereka bisa ditumbuhkan dan didewasakan, sehingga mereka bisa makin memuliakan Tuhan. Kami sekali lagi sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan serangnya di dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang setan lakukan, biarlah firman disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan eksposisi Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 36 ya. Kita akan baca lebih dulu. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu."
Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, kita melihat khotbah Petrus, dan khotbah Petrus ini terdiri dari 3 bagian ya. Pertama, Petrus menolak tuduhan mabuk, itu di dalam ayat 15. Karena dalam ayat 13, dalam pelajaran yang lalu kita melihat ada orang yang menyindir mereka mabuk karena anggur manis ya. Pada waktu mereka bahasa roh itu ya. Argumentasinya adalah bahwa saat itu baru pukul 9 pagi. Biasanya orang mabuk itu pada waktu malam. Kita bisa melihat itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ya, tak biasanya orang mabuk waktu pagi, dan itu masih pukul 9 pagi. Jelas bahwa di sini Petrus membela dia terhadap tuduhan atau fitnahan beberapa orang yang ada di dalam ayat yang ke-13. Dalam menghadapi tuduhan atau fitnahan, kadang-kadang kita harus berdiam diri seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kalau tuduhan atau fitnahan itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi seluruh kekristenan, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kalau orang banyak percaya bahwa rasul itu mabuk, maka itu betul-betul merupakan itu bencana bagi kekristenan. Karena itulah maka Petrus membela diri. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Petrus, tapi berlaku juga untuk kita. Sebetulnya boleh dikatakan tidak ada tuduhan atau fitnahan terhadap orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang tidak merugikan gereja juga ya, tidak merugikan kekristenan juga. Cuma kalau rasul itu merugikannya parah ya terhadap gereja atau kekristenan. Demikian juga kalau pendeta, tapi kalau orang awam itu merugikannya tidak terlalu parah, tapi tetap mestinya merugikan. Sedikit atau banyak mesti ada kerugian terhadap gereja atau kekristenan, dan karena itu kita tidak bisa membiarkan diri kita difitnah. Ingat ya, Yesus itu teladan kita, tapi bukan semua hal yang dia lakukan atau yang tidak dia lakukan harus kita teladani. Dia difitnah, memang dia diam saja, karena dia memang datang untuk mati ya. Kalau dia difitnah, dia bantah dalam debat melawan dia, tidak ada orang yang bisa memenangkan debat itu. Jadi nanti dia batal di hukum mati, batal disalib, sehingga tidak ada penebusan. Itu sebabnya dia diam saja. Tapi kita akan beda kasus dengan dia. Ya, jadi Yesus berdiam diri, ini tidak boleh kita tiru pada waktu kita difitnah. Dalam menghadapi fitnahan, itu merugikan gereja, merugikan kekristenan, kita harus membela diri dan harus menyatakan kebenaran yang sebenarnya itu bagaimana. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Petrus menjelaskan bahwa peristiwa itu di mana rasul-rasul itu berbahasa roh atau berbahasa lidah adalah pengenapan nubuat Nabi Yoel. Ini ada dalam ayat 16 sampai dengan 21 ya. Ayat 17 sampai 21 adalah kutipan dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. Nah, kutipan ini terdiri dari 3 bagian lagi, dan saya akan bahas per bagiannya. Poin A ayat 17-18 tentang janji pencurahan Roh Kudus. Kita baca sekali lagi ya.
ayat 17 dan 18 dari Kisah Rasul pasal 2, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, pertama yang perlu kita bahas, saudara, ya, dalam perjanjian lama itu ada perbedaan dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak diberikan kepada semua orang, bahkan orang percaya pun tidak semua, tapi hanya kepada orang-orang tertentu seperti nabi, imam, dan raja. Juga sebetulnya tujuan pemberian itu berbeda, tapi itu tidak akan saya bahas di sini, ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, kata mencurahkan di dalam ayat yang ke-17, ya. Mencurahkan rohku menunjukkan pemberian yang berlimpah-limpah. Jadi dia bukan percip gitu, ya, tapi curahkan bior gitu, ya. Jadi itu pemberian yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, kata semua manusia di dalam ayat 17 tentu tidak boleh diartikan semua manusia dalam arti yang mutlak. Kata-kata semua manusia digunakan supaya kelihatan kontrasnya dengan perjanjian lama, di mana Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Arti dari semua manusia di sini adalah semua orang yang percaya kepada Kristus atau pada Yesus, tidak tergantung pada, pertama, poin A, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, itu ada dalam ayat 17b. Poin B, usia, anak, teruna, orang tua, itu laki-laki dalam ayat 17b, ya. Dan jadi anak, teruna, orang tua usianya beda-beda, tapi pokoknya mereka percaya Kristus, mereka semua mendapatkan Roh Kudus. Dan ketiga, tidak tergantung status. Kita melihat kata hamba di dalam ayat 18a. Hamba itu status yang paling rendah, tetapi tetap kalau dia percaya Kristus, dia akan mendapatkan Roh Kudus. Anak sekolah minggu pun mendapatkan Roh Kudus kalau memang dia percaya kepada Roh Kudus, kepada Kristus, ya. Sekarang poin B, saudara, kok kelompok yang kedua, yaitu ayat 19 dan ayat 20. Ini bukan tentang Roh Kudus ataupun bahasa roh atau bahasa lidah. Tentunya sampai bisa, ya. Kita baca sekali lagi ayat 19-20-nya, ya. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Sebetulnya adalah pertama, ya, ini hal pertama yang akan saya bahas dari ayat ini. Sebetulnya kalau hanya ingin menjelaskan tentang peristiwa bahasa roh atau bahasa lidah itu, Petrus cukup mengutip sampai ayat 18 saja. Tetapi Petrus meneruskan kutipan itu karena ia ingin menggunakan peristiwa itu sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Tindakan memberitakan Injil ini menunjukkan bahwa sekalipun difitnah sebagai mabuk, tetapi Petrus tetap mengasihi para pemfitnahnya. Dan kasih inilah yang menyebabkan ia memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka bisa diselamatkan. Sebagai penerapan, saudara, dalam diskusi atau perdebatan dengan orang yang belum percaya, selalu berpikir bagaimana bisa menggunakan semua itu sebagai batu loncatan untuk bisa memberitakan Injil. Itu baik dalam perdebatannya maupun dalam acara tanya jawabnya, ya. Karena mereka itu seringkali menanyakan, bukan menanyakan tapi mengejek sebetulnya, ya, menghina. Tuhanmu mati di tiang jemuran lah, apalah, mati terkutuk lah. Nah, itu justru batu loncatan yang bagus sekali untuk memberitakan Injil. Kita katakan, dia harus mati terkutuk, kalau enggak kita yang terkutuk.
kita berbuat dosa itu kita terkutuk. Karena itu dia menggantikan kita. Dia mati secara terkutuk itu harus. Kalau tidak dia tidak bisa menggantikan kita. Tapi dengan dia mati secara terkutuk, kalau kita percaya pada dia, kutuk kita itu dicabut dan kita menjadi orang yang diberkati. Nah itu sudah menginjil, saudara ya. Jadi dalam perdebatan itu selalu cari celah ya, bagaimana memberitakan Injil. Karena kalau saya diajak berdebat dan perdebatan itu tidak memungkinkan untuk memberitakan Injil, saya tidak mau. Ini baru-baru ini sudah ditantang lagi, saudara ya. Temanya Mika pasal 5 ayat 2 yang Yesus dinubuatkan lahir di Bethlehem itu ya. Ya itu dulu sudah dibicarakan, dia ngomong itu menunjuk pada Rut itu kan kegilaannya. Tapi saya melihat ini sukar untuk menginjil dari ayat itu. Jadi saya tidak mau topik itu, saya ingin topik yang lain. Dan kedua dia bilang, dia minta Ezra juga ikut 2 lawan 1. Saya bilang tidak mau, aku 2 lawan 1. Nanti kami yang dimaki-maki buat apa, kalau 2 lawan 1, aku 1 lawan 1, aku sudah cukup kok. Kalau mau ya 2 lawan 2, tidak bisa 2 lawan 1. Dulu mereka 3, mereka lawan saya 1. Itu saya tidak masalah. Tetapi kalau saya suruh mengeroyok mereka, itu memalukan bagi saya tidak mau. Jadi itu debatnya masih belum tahu kapan dan belum tahu temanya dan sebagainya. Saya bilang kamu cari partner, nanti saya baru beritahu bahwa temanya saya minta diganti dan sebagainya. Tapi kalau temanya bisa memberitakan Injil, itu suatu keuntungan ya, karena penginjilan itu dilakukan dalam debat itu bukan hanya menginjili orang Islamnya, tapi menginjili orang-orang Kristennya juga. Karena banyak orang Kristen itu senang nonton debat ya. Kalau kita lihat video-video saya di YouTube ya, kalau cuma kebaktian seperti ini, eksposisi, lalu pemahaman Alkitab, ya nonton cuma beberapa ratus orang. Tapi coba kalau dilihat kalau ada perdebatan, dalam debat yang nonton bisa puluhan ribu orang. Jadi puluhan ribu orang itu otomatis diinjili semua. Yang Islam biasanya nonton di punyanya Donditan ya, tapi yang Kristen nonton di punya saya. Nah jadi itu bisa membuat penginjilan kepada orang-orang Kristen juga. Karena ingat bagaimanapun banyaknya orang Kristen, banyak sekali dari mereka adalah orang Kristen KTP yang belum pernah percaya pada Kristus. Jadi mereka juga perlu diinjili. Dan yang kedua, poin B, pada waktu diserang atau difitnah, tetaplah mengasihi musuh dan memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Sekarang poin kedua, saudara, ayat 19 dan 20 itu menunjukkan ancamannya. Saya baca sekali lagi. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Calvin menganggap matahari dan bulan sebagai manifestasi kasih Allah, dan karena itu matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan akan menjadi darah. Itu sebaliknya menunjukkan murka Allah. Tetapi ada penafsir lain yang beranggapan bahwa semua ini bersifat hurufiah dan betul-betul akan terjadi pada akhir zaman. Bandingkan dengan Wahyu 6 ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini pun Wahyu 6 ayat 12 ini pun saya tidak tahu apakah ini hurufiah atau tidak, karena dalam kitab Wahyu itu kebanyakan simbol ya. Tapi yang manapun yang benar dari dua penafsiran ini, ayat 19 ayat 20 itu tetap merupakan ancamannya. Ya, apakah Calvin yang benar bahwa ini kasih Allah dan menjadi gelap gulita dan sebagainya, ini menunjukkan murka Allah, dan penafsir lain untuk mengatakan hurufiah. Yang manapun yang benar dari dua penafsiran ini,
Ayat 19, ayat 20 itu tetap merupakan suatu ancaman. Itu sangat jelas. Karena poin yang ketiga, kalau ayat 17, 18 yang berisikan janji pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi, maka ayat 19, 20 yang berisi ancaman itu pasti juga akan terjadi. Saudara, Tuhan itu bukan seperti kita manusia yang seringkali gertak sambal ya. Dan sebetulnya orang tua yang gertak sambal kepada anaknya sendiri itu buruk sekali. Kalau saudara sedang gertak, kamu sekali lagi saya samblek. Dia sekali lagi samblek sungguh-sungguh saudara ya. Jangan cuma omong dok. Anak itu belajar, oh bapak mama kuliah cuma omong doang. Jadi akhirnya dia tambah nakal, tambah tidak nurut dan sebagainya. Jadi kalau ngertak harus lakukan sungguh-sungguh. Makanya jangan sembarang gertak. Kalau orang gertak, kamu sekali lagi lakukan tak keprok linggis. Lah ini nanti kalau dia lakukan, saudara pasti tidak berani ngeprok dengan linggis. Tapi kalau sambles dengan rotan, itu tidak ada masalah. Itu cuma menyakiti, tapi tidak mencederai. Tapi kalau dikeprok dengan linggis, sana itu mati, saudara ya. Sekarang saya lanjutkan ayat 21. Jalan keluar supaya tidak terkena ancaman Tuhan. Kita baca ayat 21 ini ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru itu tentu tidak diartikan cuma berseru Tuhan, bukan begitu ya. Tapi berseru dan bagiannya itu tentu menunjukkan percaya kepada Tuhannya. Bagian ini tambahkan dengan tujuan supaya mereka mengerti bahwa sekalipun ada ancaman yang akan datang, tetapi kalau mereka mau berseru kepada Tuhan, maka ancaman itu tidak akan menimpa mereka. Jadi ancaman itu ancaman bersyarat. Kalau mereka bertobat dan mereka percaya, mereka tidak akan terkena ancaman itu. Tapi kalau mereka tidak bertobat, maka ancaman itu betul-betul akan mengenai mereka. Nah, ini awal dari pemberitaan Injil yang Petrus lakukan. Lalu, siapa Tuhan di dalam ayat 21 itu? Untuk menjelaskan tentang hal ini, Petrus meneruskan khotbahnya dengan ayat 22 sampai dengan ayat 36. Poin ketiga sekarang, Petrus memberitakan Injil ayat 22 sampai dengan ayat 36. Karena ini panjang, saya tidak akan bacakan semua, tapi nanti kita akan bacakan perbagiannya. Ada dua hal yang ia tekankan dalam pemberitaan Injilnya ini. Pertama, poin A tentang dosa mereka. Dalam ayat 22 dan 23 kita baca ya. Orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ya, tadi dia bilang kata Tuhan dalam ayat 21. Yang dia maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah. Menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, ada tiga hal tentang dosa yang perlu dibahas dalam khotbah Petrus ini. Pertama, dosa mereka adalah mereka menyalibkan untuk membunuh Yesus di dalam ayat 23. Petrus memang juga mengatakan bahwa kematian Yesus sudah ditentukan atau direncanakan oleh Allah. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak berdosa ketika membunuh atau menyalibkan Yesus. Karena Petrus tetap berkata, kamu salibkan dan kamu bunuh, ayat 23. Jadi kematian Yesus itu jelas sudah ditentukan atau direncanakan oleh Allah ya. Nah, anehnya banyak orang percaya akan hal ini. Kematian Yesus menebus dosa itu sudah ditentukan, direncanakan oleh Allah dari permulaan segala zaman. Tapi mereka tidak percaya bahwa Allah menentukan dosa. Kan konyol kan. Kalau Yesus sudah ditentukan untuk mati menebus dosa, dosanya ini tentu harus ditentukan. Kalau ini tidak ada, lalu dia mati menebus dosanya itu bagaimana? Di samping dia mati itu melalui pembunuhan, tapi dirinya itu dosa lagi. Jadi kalau Yesus mati menebus dosa itu direncanakan oleh Allah sejak permulaan zaman, dosa orang-orang yang ditebus maupun dosa orang yang membunuh Yesus
itu pasti juga sudah ditentukan atau direncanakan oleh Allah sebelum permulaan segala zaman. Saya lanjutkan, sekalipun Allah menetapkan atau merencanakan hal itu, tapi pada waktu mereka melakukannya, mereka tetap dianggap berdosa dan bertanggung jawab atas dosanya. Ingat ya, reform itu menekankan kedaulatan Allah, tapi tidak pernah membuang tanggung jawab manusia. Poin A, karena mereka melakukan hal itu dengan kemauan mereka sendiri. Memang ditetapkan oleh Allah, tapi mereka bukan seperti robot yang digerakkan oleh Allah, tidak. Mereka punya kebebasan dan mereka melakukan dengan kemauan sendiri. Tapi kalau Allah menentukan mereka membunuh, mereka pasti akan membunuh. Dalam hal itu tidak ada kebebasan. Tapi membunuhnya itu dengan kehendak mereka sendiri. Karena poin B, mereka mempunyai motivasi yang berbeda dengan motivasi Allah dalam menentukan kematian Yesus. Kalau Allah menentukan Yesus itu mati untuk penebusan dosa, untuk menyelamatkan sebagian manusia. Tapi kalau mereka bunuh Yesus karena mereka benci kepada Yesus. Sekarang jadi motivasinya berbeda ya. Karena poin C, kehendak Allah yang tidak dinyatakan bukan dasar hidup kita. Kita baca Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi. Rencana Allah itu kan tersembunyi bagi kita ya. Ialah bagi Tuhan Allah kita, bukan bagi kita ya. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi hal yang dinyatakan itu adalah firman Tuhan, itu untuk kita dan untuk anak-anak kita. Tapi hal yang tersembunyi, rencana Allah yang itu tidak tahu kita, itu bagi Tuhan, itu bukan bagi kita, itu bukan pedoman hidup kita. Dalam poin yang kedua, kata-kata oleh tangan bangsa-bangsa durhaka dalam ayat 23b. Kata durhaka terjemahan hurufiahnya ada lawless, tidak punya hukum. Ini jelas menunjuk bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada orang Romawi. Memang yang melakukan tindakan menyalibkan, memakukan Yesus pada kayu salib, menegakkan kayu salibnya dan sebagainya, itu bukan orang Yahudi tetapi orang Romawi. Tapi bagian ini diucapkan oleh Petrus bukan untuk memperingan dosa dari orang-orang Yahudi, karena ia tetap berkata, kamu salibkan dan kamu bunuh, ayat 23. Mengapa? Karena mereka yang berteriak, lepaskan Barabas, salibkan dia. Lukas 23 ayat 18 sampai 21 saya akan bacakan. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami. Barabas bukan Barnabas ya. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota. Dan karena pembunuhan, jadi ini betul-betul orang jahat. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Jadi karena itu mereka bertanggung jawab. Ya, mereka yang menuntut disalibkan, sekalipun yang melaksanakan adalah orang-orang Romawi, mereka yang mengendaki hal itu. Dan Pilatus dalam tanda petik terpaksa mentaati mereka karena dia takut akan ancaman mereka. Yang ketiga, Yesus ditentukan oleh Allah dan ia dinyatakan kepada mereka dengan banyak tanda atau mujizat. Kita baca ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan pelantaran dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ini disebutkan oleh Petrus untuk menambah rasa berdosa dalam diri mereka. Mereka bukan sekedar membunuh manusia biasa, tapi seorang utusan Allah. Demikian juga dalam ayat 36. Petrus mengatakan bahwa mereka menyalibkan Tuhan dan Kristus. Ini juga dimaksudkan untuk menambah rasa berdosa dalam diri mereka. Karena kesimpulan, pada waktu memberitakan Injil, Petrus menekankan tentang dosa.
Ini memang suatu elemen yang sangat penting dalam memberitakan Injil. Tanpa kesadaran akan dosa, orang tidak akan merasa membutuhkan Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Tanpa kesadaran bahwa mereka penuh dengan dosa, seseorang akan berpikir bahwa dia bisa masuk surga dengan berbuat baik, dan ia akan menganut agama yang berdasarkan salvation by works atau keselamatan karena ketaatan atau perbuatan baik. Sebaliknya, orang yang sadar akan dosanya dan sadar bahwa dirinya penuh dengan dosa dan tidak bisa berbuat baik, tidak akan memeluk agama yang mengandalkan salvation by works. Mereka akan datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat atau penebus dosa. Karena itu, khususnya kalau saudara adalah seorang pemberita firman, apakah itu pengkhotbah, guru sekolah minggu, dosen teologi, dan sebagainya, banyaklah mengecam atau menyerang dosa. Tetapi juga jangan lupa memberitakan Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Kalau saudara cuma menyerang dosa, orangnya jadi frustrasi, orang banyak dosa tapi saudara tidak memberikan jalan keluar. Harus berikan jalan keluar. Dosa akan dihukum, tapi Yesus sudah mati. Nah, ini jalan keluarnya. Itu harus diberitakan. Itu inti dari Injil justru ya. Karena poin B tentang Yesus, beberapa hal tentang Yesus yang ditekankan oleh Petrus. Pertama, saudara, Yesus adalah orang yang dianggap hina atau direndahkan. Ini terlihat dari sebutan Yesus dari Nazaret ayat 22. Nazaret adalah tempat yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 45 dan 46. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, perhatikan ayat 46-nya. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini jelas implisit penghinaan terhadap Nazaret kan ya. Nah, sekarang saya tanyakan ini kepada ChatGPT ya. Saya berikan pertanyaan, mengapa dikatakan tidak ada yang baik dari Nazaret dalam Yohanes 1 ayat 46. Ini jawaban ChatGPT. Ucapan Nathanael dalam Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik muncul datang dari Nazaret, mencerminkan pandangan umum orang Yahudi pada masa itu terhadap Nazaret. Ada beberapa alasan mengapa Nazaret yang tidak penting atau bahkan dipandang rendah. Pertama, Nazaret adalah kota kecil yang tidak signifikan. Nazaret bukan kota besar atau pusat keagamaan seperti Yerusalem. Kota ini kecil dan tidak disebut dalam perjanjian lama, apokripa, atau tulisan-tulisan Yahudi kuno seperti Talmud. Hal ini menunjukkan bahwa Nazaret bukan tempat yang memiliki reputasi penting dalam sejarah atau keagamaan Yahudi. Kedua, Nazaret terletak di Galilea. Laki-laki Galileanya daerah yang kurang dihormati. Galilea sering dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi di Yudea karena penduduknya bercampur dengan bangsa-bangsa lain dan dianggap kurang ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Bahkan dalam Yohanes 7:52 ada sindiran bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea, menunjukkan bias terhadap daerah ini. Ketiga, tidak ada nubuat langsung tentang Mesias dari Nazaret. Meskipun Yesus disebut sebagai Yesus orang Nazaret, tidak ada nubuat dalam BL yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Mesias akan datang dari Nazaret. Nubuat yang lebih dikenal adalah bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, Mika 5 ayat 2. Orang-orang seperti Nathanael mungkin sulit menerima bahwa Mesias bisa berasal dari tempat yang tidak memiliki latar belakang mesianis yang kuat. Keempat, mungkin ada stigma sosial terhadap Nazaret. Beberapa ahli berpendapat bahwa Nazaret mungkin memiliki reputasi buruk dalam hal sosial atau ekonomi. Jika kota itu miskin atau memiliki populasi yang dianggap kurang terhormat,
Maka wajar jika orang seperti Nathanael meragukan kemungkinan bahwa sesuatu yang baik, apalagi sang Mesias, datang dari sana. Namun respon Filipus kepada Nathanael sangat menarik. Mari dan lihat, Yohanes 1:46. Ini menunjukkan bahwa sekalipun Nazaret yang tidak berarti, Yesus justru berasal dari sana. Ya memang lahir di Bethlehem, tadi besarkan di Nazaret ya. Membalikkan ekspektasi manusia dan menunjukkan bagaimana Allah sering bekerja melalui tempat dan orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ini penting sekali ya, kalau saudara adalah orang yang pintar, terpandang, dan sebagainya, memang Allah bisa memakai saudara. Tapi jangan pikir bahwa saudara adalah satu-satunya kelompok orang yang bisa dipakai oleh Allah. Allah justru lebih sering menggunakan orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang hina, orang-orang yang bodoh. Karena kalau orang pintar yang dia gunakan, nanti yang dimuliakan adalah orang pintarnya. Tapi kalau orang bodoh yang digunakan, yang dimuliakan adalah Allahnya. Jadi saudara yang pintar, jangan pikir hanya saudara yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan bahkan jarang memakai orang-orang pintar. Dia lebih banyak memakai orang-orang bodoh. Sebaliknya saudara yang bodoh, jangan merasa minder dan merasa Tuhan tidak bisa pakai saudara. Yang penting ini adalah yang memakai. Kalau yang memakai itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebodoh apapun saudara, saudara bisa dipakai menjadi alat yang luar biasa. Kan saya lanjutkan, secara manusia atau jasmani, Yesus kelihatan hina. Ini sesuai dengan nubuat Yesaya tentang Yesus dalam Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi Yesus datang bukan sebagai raja dunia, sebagai penggede, sebagai orang hebat dan sebagainya. Dia kelihatan seperti orang biasa-biasa saja. Kalau dari penampilan lahiriah, dia sama sekali tidak menarik. Sebagai penerapan saudara, kalau Yesus dihina atau direndahkan, maka demikian juga kekristenan, Injil, gereja, dan orang Kristen. Tapi zaman sekarang banyak orang Kristen yang ingin mengubah keadaan hina itu menjadi mentereng dan kemenapan. Misalnya dengan mengatakan bahwa kalau ikut Yesus akan naik Mercy atau Bentley atau Rolls Royce. Zaman dulu Mercy, kalau sudah tidak zaman Mercy itu sudah musim sudah. Mercy dianggap sangat-sangat kurang ya. Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Atau dengan mengatakan bahwa orang Kristen akan mengalami mujizat setiap saat. Atau dengan mengatakan bahwa kalau ikut Yesus maka semua problem akan beres dan kita akan sukses secara duniawi. Ini adalah Injil kemakmuran dan ini adalah sesat. Ini ajarannya sudah sangat diselewengkan dari Injil yang sebenarnya. Ini sebenarnya berbicara tentang kematian Kristus menebus dosa, dan bukan berbicara bahwa kita akan menjadi kaya, segala problem akan sembuh, segala penyakit akan sembuh dan sebagainya. Yang kedua, Yesus adalah orang yang ditentukan oleh Allah, disertai dengan tanda atau mujizat dalam ayat 22. Kata ditentukan oleh Allah ini diterjemahkan berbeda-beda. Dalam King James, approve of God, disetujui atau diakui oleh Allah. Dalam RSV dan NASB, attested by God, disokong atau dibuktikan oleh Allah. Dalam NIV, accredited by God, diakui atau diberi kuasa resmi oleh Allah.
Dan Yesus yang dipandang hina itu ternyata diakui oleh Allah dan diberi kuasa resmi sebagai utusannya. Ini tentu membahayakan bagi mereka yang menghina Yesus. Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam TikTok dan sebagainya itu sangat banyak orang seberang yang menghina Yesus, memaki-maki dan menghujat dan sebagainya. Ya tunggu saja tanggal mainnya saudara ya. Karena mereka bisa melakukan itu dengan leluasa. Tetapi tunggu sampai akhir zaman datang dan pengadilan akhir zaman. Ya, nah, ini perlu diingat ya, lebih-lebih mengingat bahwa pada penghakiman pada akhir zaman nanti Yesus akan menjadi hakim. Orang yang mereka hina, orang yang mereka lecehkan, orang yang mereka hujat, itu akan menjadi hakim. Bayangkan kalau saudara itu ditilang dan akan diadili. Lalu pada waktu saudara perjalanan ke pengadilan, saudara gegeran dengan orang, lalu saudara ludahi orang itu dan sebagainya. Tahu-tahu masuk dalam pengadilan, orang yang saudara ludahi itu, dia hakimnya. Bagaimana saudara kencing-kencing? Ketakutan tengah mati, sudah tak ludahi, sekarang ternyata dia hakimnya. Itu pasti akan membuat orang-orang yang menghinanya menjadi gemetar, ketakutan. Sekarang mereka boleh ketawa-ketawa, nggak apa-apa. Tunggu tanggal mainnya, saudara ya. Nah, kita yang juga dihina, sekarang kita dihina, tapi nanti kita justru akan dimuliakan. Kita masuk dalam poin yang ketiga, kematian Yesus di dalam ayat yang ke-23. Petrus hanya berbicara singkat tentang kematian Kristus, hanya satu ayat. Tetapi nanti dia berbicara banyak tentang kebangkitan Yesus, ayat 24-32. Jadi tentang kematian, dia bicara cuma satu ayat. Tentang kebangkitan, dia bicara 9 ayat ya. 8 ayat atau 9 ayat ya. Jadi memang berbeda dengan penginjilan zaman sekarang yang lebih menekankan salib atau kematian Kristus daripada kebangkitannya. Sekalipun kebangkitannya juga digunakan dalam penginjilan, tapi kematiannya lebih ditekankan ya kalau zaman sekarang. Maka penginjilan yang dilakukan dalam kitab Kisah Para Rasul lebih menekankan kebangkitan daripada kematian. Apakah ini berarti bahwa penginjilan zaman sekarang ini tidak alkitabiah? Menurut saya tidak, bukan seperti itu ya. Perlu diingat bahwa dilihat dari 1 Korintus 1 ayat 18 dan 23, jelas bahwa pada waktu Paulus menginjili orang Korintus, dia juga menekankan salib atau kematian Kristus. John Stott mengatakan bahwa penginjilan dalam Kisah Para Rasul lebih menekankan kebangkitan. Karena pada umumnya penginjilan itu dilakukan kepada orang Yahudi. Mereka membutuhkan pengertian bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan ini tidak akan tercapai kalau kematian Yesus yang ditekankan. Karena Mesias yang kalah tidak akan mereka akui sebagai Mesias. Karena itu yang ditekankan adalah kebangkitan Yesus yang menunjukkan kemenangannya. Sekalipun kematiannya tidak dibuang, tapi ditekankan kebangkitannya tetap ya. Karena kita masuk poinnya keempat, kebangkitan Yesus. Ayat 24-32. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dia itu Allah ya, sekalipun yang mati adalah kemanusiaannya, tapi tetap pribadinya pribadi ilahi, pribadinya ikut mati. Jadi tidak mungkin dia tetap ada di dalam kuasa maut. So Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku pada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini melihat kebinasaan ini salah saudara ya. Memang terjemahan bahasa Inggrisnya see, tapi see itu bukan terjemahannya
Bisa terjemahkan melihat, tapi tidak harus terjemahkan melihat. Bisa diterjemahkan mengalami, dan di sini harus diterjemahkan mengalami. Ya, ini mengalami, sedangkan kebinasaan ini salah terjemahan lagi, mestinya pembusukan. Jadi orang, dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami pembusukan. Dia mengalami kebinasaan, dia mati kok, tapi dia tidak busuk ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, aku akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Di sini diterjemahkan mengalami, benar ya. Yang tadi kenapa melihat, itu lucu ya. Kebinasaan ini pembusukan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saya betulkan juga ya, benar ya. Sekarang kita lanjutkan. Oh, ini gimana? Ada sih kok bisa klik sini. Poin A adalah ayat 25 28 adalah kutipan dari Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Orang Yahudi mengira bahwa dalam Mazmur 16 itu Daud berbicara tentang dirinya sendiri karena Daud menggunakan kata aku. Petrus membuktikan bahwa hal itu tidak benar karena Daud mati ayat 29. Jadi Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 itu jelas tidak cocok untuk Daud. Itu adalah ayat yang menunjuk kepada Yesus. Terlihat dari ayat 25, 31 dan 32. Jadi kitab suci atau perjanjian lama jelas mengajarkan atau menubuatkan kebangkitan Yesus. Poin B dalam ayat 32, Petrus mengatakan bahwa mereka semua adalah saksi kebangkitan Yesus. Karena poin yang kelima, Yesus memberikan Roh Kudus sehingga terjadi peristiwa pada hari Pentakosta ini. Sekarang kita lihat ayat 33, Petrus menyatakan bahwa Yesus yang telah bangkit ini lalu ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus dari Bapa yang lalu ia curahkan pada hari Pentakosta itu. Dan inilah yang mereka lihat dan dengar. Jadi di sini dia menjelaskan lagi peristiwa bahasa roh atau bahasa lidah itu. Jadi dia cuma mengatakan tidak mabuk ya, tapi sekarang di sini dia menjelaskan ya. Sekarang poin yang ke-6, Petrus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Ayat 34 dan ayat 35, Petrus mengutip Mazmur 110 ayat 1 untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bacakan Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Laki-laki Petrus berargumentasi bahwa dalam Mazmur 110 ayat 1 itu Daud tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Alasannya saudara, poin A, dalam ayat 34 yang dikutip dari Mazmur 110 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada orang itu, duduklah di sebelah kananku. Ini tidak cocok dengan kehidupan Daud. Dan kantor Petrus berkata, bukan Daud yang naik ke surga, ayat ke-34a. Para saksi Yehova menafsirkan bahwa ayat ini berarti bahwa Daud tidak masuk surga.
Ini botolnya luar biasa ya. Tapi ayat ini sama sekali tidak berarti seperti itu ya. Ayat ini tidak berarti Daud tidak masuk surga. Daudnya jelas masuk surga karena dia orang beriman. Artinya adalah tubuh Daud tidak masuk ke surga seperti Yesus. Atau Daud tidak naik ke surga dengan cara seperti Yesus. Atau Daud tidak naik ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah seperti Yesus. Jadi yang saya tekankan seperti Yesusnya itu ya. Tapi kalau naik surganya jelas dia masuk surga. Dia orang beriman kok. Sekarang poin B, ayat 35b juga tidak terjadi dalam hidup Daud. Jadi terbukti bahwa Mazmur 110 ayat 1 bukan untuk Daud, tapi untuk Yesus. Kalau Mazmur 110 itu memang untuk Yesus, maka jelas bahwa kitab suci menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kata dalam kurung ya, kata Tuhan dalam ayat 34b dan Mazmur 110 ayat 1 diterjemahkan Lord dengan L huruf besar, Tuhan, oleh kitab suci bahasa Inggris. Sekarang poin ketujuh, kesimpulan tentang Yesus. Ayat 36 memberikan kesimpulan tentang Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini ayat ini sering digunakan oleh Muslim untuk menyerang kita ya. Tapi menggunakan ayat seperti ini konyolnya luar biasa sebetulnya ya. Yang non Tuhan itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Dan sebaliknya yang Tuhan tidak bisa berubah menjadi non-Tuhan. Jadi kata membuat di sini tidak berarti bahwa tadinya Yesus bukan Tuhan dan bukan Kristus, dan lalu oleh Bapa dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Bukan itu artinya jelas ya. Tetapi artinya adalah Allah telah menunjukkan kepada kamu bahwa Yesus Tuhan dan Kristus. Sebagai catatan, istilah Kristus artinya sama dengan Mesias. Cuma kalau Kristus dari bahasa Yunani, kalau Mesias dari bahasa Ibrani. Tapi arti yang sama yang diurapi ya. Sekarang kita menghubungkan ayat 36 dengan ayat 21 tadi. Yang berseru kepada Tuhan akan selamat. Lalu siapakah Tuhan itu? Tidak lain Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Jadi siapa yang percaya atau berseru kepada Yesus akan selamat. Sesuatu yang sangat menarik dan penting di sini adalah Tuhan Petrus tidak mau kalau seseorang hanya berseru kepada nama Tuhan. Karena itu ya lalu menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Ya mau supaya orang berseru pada nama Tuhan Yesus. Mereka inilah yang diselamatkan dari ancaman atau murka Allah dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sebagai penerapan, poin A, saudara mungkin percaya pada Tuhan atau pada Allah, tapi apakah saudara percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat? Poin B, kalau saudara memberitakan Injil, jangan hanya mendorong orang supaya percaya pada Tuhan atau Allah. Semua agama lain juga percaya ini ya. Jangan menghindari penggunaan nama Yesus atau Kristus. Dorong supaya orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Pada poin yang kedua, hal-hal lain yang bisa dipelajari dari khotbah Petrus. Pertama, dalam khotbah ini Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menggunakan pembelaan dirinya dan tadi difitnah sebagai mabuk itu ya, sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada orang banyak itu. Orang yang penuh Roh Kudus pasti memberitakan Injil dan bukan sekedar menyombongkan karunia bahasa rohnya, bahkan kalau bahasa rohnya palsu. Kalau saya lihat orang Pentakosta atau karismatik yang sangat membangga-banggakan bahasa roh, mereka sangat bangga akan menyombongkan karunia bahasa rohnya, padahal bahasa rohnya cuma syawala-wala yang jelas bahasa roh yang palsu. Orang yang penuh Roh Kudus itu bukan harus bahasa roh, saudara. Stefanus penuh Roh Kudus, tapi dia tidak pernah bahasa roh. Yesus sendiri tidak pernah bahasa roh. Padahal dia jelas penuh dengan Roh Kudus, tapi dia tidak bahasa roh. Tapi kalau orang penuh Roh Kudus, maka dia pasti memberitakan Injil. Dia pasti akan mentaati Tuhan.
dan Tuhan memerintahkan pemberitaan Injil, dia pasti akan melakukan itu. Dalam khotbahnya Petrus menggunakan kitab suci maupun kesaksian, dan ini tidak masalah ya. Kalau kitab sucinya ini tidak ada, menggunakan hanya kesaksian, lah itu yang salah. Menggunakan hanya ilustrasi, hanya cerita, hanya kesaksian, itu tidak boleh. Tapi menggunakan kitab suci, ditambahi dengan kesaksian, itu tidak masalah. Ditambahi dengan ilustrasi, tidak masalah. Pokok ada kitab sucinya. Poin A adalah, penggunaan kitab suci terlihat dari fakta, bahwa dia mengutip kitab suci atau perjanjian lama sebanyak 3 kali. Dalam ayat 17 sampai dengan 21, lalu dalam ayat 25 dengan 28, lalu ayat 34 sampai dengan 35. Jadi Petrus yakin bahwa kitab suci adalah firman Allah. Keyakinan ini terlihat dari pertama ayat 16. Dalam ayat 16 seharusnya tidak ada kata Allah ya. Tetapi itulah yang difirmankan, ini ada kata Allah, saya coret ya, dengan perantaraan Nabi Yoel. Dalam terjemahan NESB saya tunjukkan supaya terlihat di sini tidak ada kata Allah juga. But this is what was spoken through the prophet Joel. Tapi inilah yang dikatakan melalui Nabi Yoel. Tidak ada kata Allah ya. Tetapi kata through atau melalui menunjukkan bahwa Petrus yakin bahwa ada seseorang, yaitu pasti Allah, yang berbicara melalui Yoel. Poin kedua juga dalam ayat 16, dia menyebut Nabi Yoel. Sebutan Nabi untuk Yoel menunjukkan bahwa Yoel adalah orang yang menerima dan menyampaikan firman Allah. Jadi Nabi itu menerima firman dari Tuhan, lalu dia juga menyampaikan. Kalau cuma menerima firman tapi tidak menyampaikan, itu bukan Nabi. Kalau menyampaikan tapi tidak menerima firman dari Allah, itu bukan Nabi juga. Nabi harus menerima firman Allah dan menyampaikannya. Sekarang poin yang ketiga dalam ayat 17. Kata-kata demikianlah firman Allah merupakan tambahan dari Petrus karena tidak ada dalam Yoel 2 ayat 28-32. Saya baca ayat 17 ya. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah. Karena aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi ini menunjukkan bahwa dia yakin kalau apa yang dikatakan Yoel adalah firman Allah. Keyakinan Petrus bahwa kitab suci adalah firman Allah menyebabkan dia meninggikan otoritas kitab suci dan menggunakannya sebagai dasar khotbahnya. Zaman sekarang, saudara, banyak pengkhotbah yang dalam berkhotbah tidak menggunakan kitab suci sebagai dasar, tapi menggunakan kesaksian, lelucon, cerita sebagai dasar. Mengapa? Karena mereka memang tidak mengakui otoritas kitab suci sebagai firman Allah. Kalau saudara bahkan lihat khotbahnya Stephen Tong, dia jarang menggunakan ayat, saudara ya. Sangat jarang menggunakan ayat, apalagi membahas ayat. Itu sangat-sangat jarang. Itu tidak pada tempatnya ya. Sekarang poin B, kesaksian. Ayat 32, bandingkan dengan Kisah Rasul 1 ayat 22. Saya bacakan dua-dua ayat ini ya. Ayat 32, Yesus yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan Kisah Rasul 1 ayat 22, ini waktu mau memilih Rasul yang menggantikan Yudas itu ya. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, dan banyak orang Kristen lain adalah saksi kebangkitan Yesus. Perhatikan penggunaan kitab suci dan kesaksian dalam khotbah Petrus. Pertama, dia bukan hanya menggunakan kesaksian tanpa kitab suci, seperti yang banyak dilakukan pengkhotbah zaman sekarang. Kalau saudara melihat debatnya Ezra dengan saya lawan Stephen Liao dan Andrew Liao, mereka menggunakan suatu ilustrasi domino itu ya. Buku dijajar ini kalau satu ambruk semua ambruk. Sampai sekarang saya tidak ngerti apa maksudnya ilustrasi itu, dan dia tidak pakai ayat sama sekali.
Dan saya itu serang itu, ini tidak ada ayatnya, ilustrasinya pun aku tidak ngerti sama sekali. Lalu dia balas, waktu saya berikan ilustrasi, dia bilang, ilustrasi itu juga ada dalam Alkitab. Saya lain dengan dia, saya berikan dasar Alkitab, lalu saya berikan ilustrasi. Dia tidak ada dasar Alkitabnya, hanya berikan ilustrasi, dan ilustrasinya tidak bisa dimengerti. Memang orang goblok yang bebal. Jadi dalam debat pun banyak orang melakukan seperti itu ya, pakai ilustrasi tapi tanpa ayat, itu tidak bisa diterima ya. Ayat Alkitabnya harus ada, mau kesaksiannya didulukan atau kitab sucinya didulukan, itu terserah, tapi kitab sucinya harus ada. Kalau tidak ada kitab sucinya, saya tidak berhak menyampaikan bagian itu. Kedua, dia menguraikan kitab suci dahulu dalam ayat 25 dan 28, dan baru setelah itu meneguhkannya dengan kesaksian di dalam ayat yang ke-32. Ketiga, dia menguraikan banyak kitab suci dan memberikan sedikit kesaksian, bukan sebaliknya. Jelas yang dipentingkan adalah kitab sucinya, bukan kesaksiannya. Kalau saya melihat pengkhotbah zaman sekarang, banyak yang kitab sucinya sangat sedikit, cerita lelucon dan sharing dan segala macam hal yang bukan kitab suci itu banyak sekali. Bahkan saya pernah mendengar kitab suci cuma dibacakan di awal, tapi dalam sepanjang khotbah tidak ada satu huruf pun dari teks yang dibaca tadi yang dibahas, sama sekali tidak ada. Bolehkan kesaksian, boleh saja berikan kesaksian, tetapi jangan sampai kesaksiannya begitu banyak, cerita-cerita lelucon 95% dan kitab suci 5%. Ini konyol, saudara ya. Sebagai kesimpulan, pertama, gunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil seperti yang Petrus lakukan ya. Dia kalau cuma mau menjelaskan tentang tuduhan mabuk itu, dia cukup sampai bagian tertentu sudah cukup, tapi dia bablaskan karena dia mau menggunakan itu sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil. Jadi gunakan setiap kesempatan ya untuk memberitakan Injil. Kalau saudara berkhotbah atau saudara bahkan menjadi chairman, lagu-lagu yang saudara gunakan bisa saudara pilih lagu-lagu yang Injili, dan dalam pembicaraan saudara jelaskan lagu ini mengatakan begini-begini, dan dengan demikian sudah menginjili juga. Jadi chairman itu bisa menginjil sekali, sangat bisa menginjil ya. Guru-guru sekolah minggu jangan cuma asal dongeng, tapi yang penting beritakan Injil, dan makin dini anak-anak itu diinjili, secara logika makin besar kemungkinan mereka itu menjadi percaya. Jadi gunakan tiap kesempatan memberitakan Injil. Dalam debat pun saya selalu menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan selalu mikirkan ya, kalau sudah selesai debatnya atau apapun ya, mikirkan, oh tadi aku di sana tuh sebetulnya bisa nginjil, kenapa aku nggak nginjil? Jadi itu nanti lain kali kita akan bertambah baik dalam hal itu. Jadi dalam setiap kesempatan pikirkan di mana bisa memberitakan Injil. Dulu setiap kali saya sebelum pandemi, waktu saya masih hadir dalam kebaktian onsite ya, kalau saya lihat ada orang baru, saya lihat ini orang baru ini harus diinjili, maka saya cari di khotbah saya di mana saya bisa memberitakan Injil. Kalau khotbah ini tidak ada Injil sebetulnya, maka saya cari tempat di mana saya bisa belok sebentar untuk memberitakan Injil, lalu kembali lagi pada khotbahnya. Kalau tetap tidak bisa, saya biasanya menghubungi chairman-nya. Aku tidak bisa nginjil karena khotbahku sama sekali tidak menyinggung tentang Injil. Jadi kamu yang nginjil melalui lagu. Karena yang kedua dan terakhir, dalam memberitakan Injil atau berkhotbah, gunakanlah kitab suci atau firman Allah. Menginjil dengan ilustrasi itu bukan menginjil, ya.
Jadi gunakanlah kitab suci dan firman Allah, mau ditambah ilustrasi dan sebagainya, itu terserah. Tapi kitab suci atau firman Allahnya harus digunakan. Kalau saudara lihat, saya menggunakan banyak sekali ayat dalam Alkitab, karena memang tujuan saya menjelaskan atau eksposisi dari ayat-ayat Alkitab itu. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat penting, supaya orang mengerti Alkitabnya. Nah, tapi kalau seluruh khotbah dipenuhi dengan cerita, dongeng, kesaksian, ya saudara tidak maju dalam pengertian Alkitab. Ya saudara, maukah saya memberitakan Injil? Dan maukah saudara selalu menggunakan kitab suci firman Allah? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh menyelesaikan pembahasan firman. Sekalipun terganggu oleh suara hambamu yang sedang sakit. Hari Selasa ini akan ada PA, dan tolong kalau boleh supaya hambamu bisa disembuhkan dengan sempurna sehingga suaranya tidak seperti ini dan pemberitaan firman bisa dilakukan dengan lebih jelas. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk semua persiapan yang dilakukan oleh hambamu, baik untuk pemahaman Alkitab hari Selasa maupun untuk kebaktian hari Minggu, dan juga untuk kelas berbayar yang akan membahas doktrin Allah, tapi entah kapan mulainya karena persiapan yang belum selesai. Tolong dalam persiapan supaya cepat mungkin bisa selesaikan dan kelas itu bisa dimulai, karena itu adalah suatu kelas yang sangat penting. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.